Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui Stasiun Klimatologi Semarang memprediksi musim kemarau 2024 mulai terjadi pada akhir bulan Mei lalu hingga Agustus 2024. Sedangkan puncak musim kemarau 2024 di sebagian besar wilayah di Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2024. Dengan demikian, banyak sekali ancaman bahaya kekeringan ataupun akan mencapai puncaknya pada bulan Juli dan Agustus mendatang. Saat musim kemarau, sejumlah wilayah di Kota Semarang akan mengalami kesulitan air bersih. Beberapa daerah seperti di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik dan sebagian wilayah di Gunung Pati. Selain ancaman terhadap kekeringan ataupun kesulitan dalam air bersih, terdapat juga potensi ancaman kebakaran yang diprediksi akan meningkat. Tentu saja kondisi ini harus diantisipasi sejak dini. Lalu bagaimanakah kesiapan aparat pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi musim kemarau dan juga dampak bencana kekeringan? Kita akan mengetahui pula bagaimana perkembangan ataupun update terkini siklus cuaca yang berada di Kota Semarang serta tantangan dan juga bagaimana pula strategi dalam untuk memperoleh kondisi yang lebih baik, strategi untuk menghindari bencana di Kota Semarang. Tentu kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber yang terpercaya dan juga memiliki kemampuan sesuai dengan ilmu pakarnya masing-masing. Kita akan berkenalan dengan ketiga narasumber kita yang akan berdialog pada hari ini. Narasumber yang pertama adalah Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, beliau adalah Bapak Haji Muhammad Afif. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam Mbak. Sehat Pak Afif hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, meskipun tak lama jumpa ya Pak ya. Iya, ini diperjumpakan kembali. Alhamdulillah. Kemudian narasumber yang kedua, beliau adalah Kepala BPBD Kota Semarang. Beliau Bapak DRS Endro Pudyo Martanto MSI. Pak Endro, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya Pak ya? Semangat. Apalagi kita bahasannya ini, wah ini harus lebih semangat dan juga dengan tantangan-tantangan dan juga topik yang menarik ya. Baik, kemudian narasumber yang ketiga Bapak Farhan Hilmi, beliau adalah Direktur Umum PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Farhan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita akan berbincang dengan topik kita hari ini spesial sekali, tapi saya juga ingin mengingatkan kepada pemirsa bahwa dialog kali ini terselenggara atas dukungan Grand Age Hotel Semarang. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa, inilah dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Antisipasi musim kemarau, waspada bencana kekeringan. Baik, berbincang tentang antisipasi kekeringan, kemudian waspada bencana kekeringan. Sebenarnya ini dari tahun ke tahun, ini fenomena yang sering dijumpai, apalagi beberapa tahun terakhir, seperti tahun lalu juga ada fenomena El Nino, begitu ya Pak Endro ya. Dan juga ada kasus-kasus yang mungkin bukan pertama kali dihadapi di tahun ini. Tapi apa sih Bapak persiapan atau hal penting apa yang perlu pertajam kembali gitu, mengingat kita bulan Juli dan Agustus diprediksi akan terjadi puncak kemarau begitu. Silakan Pak Afif. Iya, pertama yang saya hormati Pak Hendro, Pak Farhan, para pemirsa semuanya juga saya hormati. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tahun itu ada dua musim, musim kemarau dan musim hujan atau musim dingin itu. Nah, musim kemarau ini adalah sebuah musim yang memang harus diantisipasi, harus diperhatikan, harus diwaspadai Tuhan. Kalau kita membaca ya berita, menurut
BMKG Ahmad Yani Kota Semarang ya, bahwa terjadinya musim kemarau ini puncaknya tadi disebutkan adalah di bulan Juli dan Agustus. Dan kemudian durasi periode musim kemarau tahun 2024 ini diprediksi 14 atau sampai antara 15 ya, dasarian, yakni diprediksi sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Nah, dengan durasi maksimal itu diperkirakan 22 dasarian, berarti sekitar 7 bulan. Nah, oleh karena itu setiap kita ya, kita harus mewaspadai terhadap dampak yang ditimbulkan dari musim kering atau musim kemarau ini ya, agar kita ini berwaspada, kita antisipasi, dan dengan cara kita terus meningkatkan ya kewaspadaan kita, dan juga kita ini harus menghemat yang namanya air. Dan kita tidak boleh boros dalam penggunaan air ya, karena musim kemarau ini dampaknya sungguh luar biasa. Tadi disebutkan termasuk akan mengakibatkan kekeringan, kemudian tanaman-tanaman itu akan menjadi layu ya, tanaman menjadi kering, kemudian akan mengakibatkan kebakaran. Kemudian juga dampak yang perlu kita perhatikan lagi adalah terhadap kesehatan itu, terutama ketika ada polusi yang kemudian menyebar kemana-mana, ini juga akan bisa menyebabkan orang itu terkena penyakit, misalnya batuk dan lain sebagainya nih. Nah, oleh karena itu harapan kami ya, pemerintah kota ini harus bergerak dan terus bergerak melakukan antisipasi dan memastikan bagaimana masyarakat itu mendapatkan pasokan air, bagaimana masyarakat itu dalam kondisi aman. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Afif. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Afif nih, Pak Endro, bahwa memang perlu tindakan preventif ya, langkah-langkah preventif, kemudian ya upaya-upaya penanggulangan begitu yang dimulai lebih awal atau sejak dini. Tetapi ini memang bukan hal yang baru begitu Pak Endro ya. Tapi bagaimana sih Pak Endro ataupun mungkin dari pemerintahan sendiri melihat siklus cuaca pada tahun ini begitu? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Selamat siang Pak Apip, Pak Farkan, dan seluruh pemirsa. Yang pertama dari BPBD Kota Semarang, ini sudah mulai dan kita sudah mempunyai yang namanya mitigasi bencana. Kita harus bedakan dulu bahwa bencana ini kan bersumber dari dua hal, bencana karena alam dan bencana karena faktor yang dibuat oleh manusia atau non-alam. Nah, kekeringan ini merupakan salah satu bencana yang memang ditimbulkan alam ya, karena dari perubahan iklim, dampak El Nino yang berkepanjangan. Tadi sudah disinggung bahwa sesuai dengan perkiraan dari Badan Meteorologi Geofisika bahwa bulan Juni, Juli, Agustus ini adalah sudah memasuki musim kekeringan. Ini perlu kami sampaikan bahwa BPBD Kota Semarang dalam hal ini kami sebagai kepanjangan tangan dari Wali Kota di bidang penanggulangan bencana, mitigasi yang sudah kami lakukan, Pak Afif juga perlu kami laporkan. Kita sudah mempunyai cadangan kurang lebih 1.500.000 liter air bersih. Ini kurang lebih kalau dihitung 5.000 liter itu kurang lebih ada 300 tangki yang sudah siap untuk melakukan drop air bersih. Dan alhamdulillah sekarang kita ini sudah melakukan kurang lebih 30 dropping air bersih. Ini sudah mulai sebetulnya. Nah, pertanyaannya itu ada di kecamatan mana saja Pak? Ya memang kita sudah mempunyai mapping dan ini yang relatif sering terjadi kekeringan itu betul ya, itu ada di wilayah Banyumane ini salah satunya Jabungan, kemudian Tembalang itu ada Mangunharjo dan Rawasari, kemudian Gunung Pati itu ada di Kelurahan Cepoko ya, Cepoko. Ini yang sudah mulai kita dropping dan sampai dengan laporan per hari ini kita sudah meluncurkan 30 tangki air bersih. Nah, masyarakat pada umumnya kami berpesan tidak usah panik ya, karena pemerintah Kota Semarang insya Allah lah siap ya
untuk bisa mencukupi kebutuhan air bersih selama musim kekeringan, karena kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Kita sudah mempunyai hitungan perkiraan persediaan sampai berapa yang nanti dibutuhkan. Ini yang pertama dari sisi kemampuan pemerintah. Kita juga menggalang yang namanya Social Corporate Responsibility atau CSR ya. Ini ada beberapa klaster CSR yang sudah menyiapkan dan sudah menawarkan diri kapan akan dilibatkan. Ini yang kita beruntung sekali, ternyata di Kota Semarang ini memang kepedulian dari stakeholder yang ada ini relatif bagus ya. Saya tidak bisa sebutkan dari mana saja, nanti ada dikira sponsor ya. Tapi ini dari BUMN ada ya, dari perbankan ada, dari pelaku dunia usaha ada. Jadi sampai sekarang pada prinsipnya kami siap manakala ini kekeringan nanti sudah secara masif akan ada kenaikan jumlah. Itu saja Siap. Mbak. Sedikit Ya. memotong Pak Endro, Ya. kalau tadi yang disampaikan bagaimana kesiapan dari pemerintah sendiri, apakah ada mungkin sedikit perbedaan atau perbandingan dibandingkan tahun lalu, evaluasi tahun lalu kemudian dilaksanakan di tahun ini apa Pak Endro yang mungkin bisa Ya. disampaikan? Ya, jadi tahun yang lalu itu memang kami sempat agak sedikit kewalahan pada saat APBD yang ada ya, yang ada di tempat kami khususnya terkait dengan penyediaan air bersih itu jumlahnya relatif tipis itu pada saat di tahun 2023. Nah, beruntung sekali pada saat di anggaran perubahan kita mendapatkan jumlah ya. Nah, ini belajar dari pengalamannya sudah-sudah, ini yang kita perbesar. Jadi anggaran khusus untuk bantuan air bersih. Nah, ini dukungan dari beliau yang ada di legislatif, saya kira Pak Afif ini. Siap, luar biasa. Memang sinergi antar lembaga ya. Begitu pula dengan PDAM ini Pak Farhan, bahwa ini tidak bisa kita pungkiri, semua harus terlibat, turun begitu. Tapi kalau dilihat dari siklusnya dari tahun ke tahun, kemudian menginjak pada tahun ini, sejauh mana persiapan dari PDAM khususnya di Tirta Modal sendiri, Pak Farhan? Baik, terima kasih Pak Hendro yang saya hormati. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan musim kemarau ya, memang dari tahun ke tahun ini dinamikanya berbeda-beda ya. Di tahun kemarin ini juga sangat ekstrim ya, bahkan sampai Desember kalau nggak salah juga belum ada hujan. Nah, dari pengalaman yang sudah kami lalui, kami juga melakukan evaluasi dan terus kemudian juga melakukan persiapan-persiapan dari hasil evaluasi yang di tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari sumber air baku, sebenarnya sumber air baku yang air permukaan yang melalui pengelolaan instalasi pengelolaan air itu relatif tidak terpengaruh. Justru yang pengaruhnya cukup banyak itu sumber air yang berasal dari sumber mata air, bukan air mata ya, mata air ya. Jangan sampai salah, kebalik ya nanti Pak. Karena kami juga masih mempunyai sumber-sumber mata air ya yang ada di pegunungan. Terus kemudian sumber dari air bawah tanah ya. Air bawah tanah ini peninggalan yang masa lalu. Ini dari hasil evaluasi dari tahun ke tahun penurunannya ya debitnya antara 20 sampai 30%. Nah, ini yang cukup signifikan pengaruhnya ya ke pola atau sistem distribusi di PDAM. Nah, tentu dari evaluasi ini terus kemudian juga kita secara teknis pelajari mungkin nggak kita bisa melakukan switching ya atau inovasi terhadap proses distribusi. Nah, ternyata setelah kita evaluasi sangat memungkinkan kita untuk melakukan inovasi dari baik itu dari tekanan alirannya, baik kemudian dari pembagiannya gitu, pembagian aliran ya atau switchingnya gitu. Nah, tentu ini akan terus kami lakukan dan kami juga sama dengan BPBD. Kami juga sudah melakukan mitigasi kira-kira apa yang kemudian akan menjadi penyebab atau kendala paling berat bagi PDAM.
kami juga sudah mempunyai bank data itu, sehingga insya Allah kami juga siap bersinergi dengan BPBD. Kami juga siap melayani warga masyarakat Kota Semarang, baik khususnya yang berlangganan maupun yang tidak berlangganan. Karena yang tidak berlangganan pun kalau musim kemarau ini juga banyak juga yang teriak ke PDAM, ya. Yang melalui BPBD juga banyak, yang langsung PDAM juga banyak. Baik, nanti kita lanjutkan. Tadi menarik nih yang disampaikan Pak Farhan, bagaimana mitigasi bencana dan juga apa sebenarnya penyebab, kendala ataupun mungkin tantangannya. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami. Bapak pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang dan masih bersama ketiga narasumber kita luar biasa hari ini. Memang kalau berbicara tentang kok kayak hawanya ikutan panas ya saya, bahas kekeringan ikut hawanya panas. Bahwa tadi menarik yang disampaikan Pak Farhan bahwa kita tuh harus tahu dulu nih penyebabnya apa, kendalanya apa, mungkin tantangan-tantangan yang sedang dihadapi ini apa. Karena tidak menutup kemungkinan hanya kekurangan air bersih, tetapi bisa merembet ke hal-hal yang lain ya begitu. Apalagi tadi juga sempat disinggung juga mungkin kebakaran, kemudian bisa jadi juga gagal panen dan juga selanjutnya gitu. Saya ingin kembali ke Pak Endro ini. Pak Endro, kalau melihat tadi sedikit melanjutkan apa yang disampaikan Pak Farhan, kita selain mitigasi berarti harus tahu nih penyebabnya, kemudian kendala atau tantangan. Sebenarnya dari tahun ke tahun itu sudah bisa dibaca juga ya Pak ya, kendala dan juga tantangannya ada apa begitu. Apakah ada perbedaan kemudian di tahun yang ini yang perlu ditingkatkan mungkin? Silakan Pak Endro. Ya, memang di awal-awal kekeringan tahun 2024 atau tahun ini kita belum begitu secara signifikan merasakan ada tantangan-tantangan yang berat, masih bisa kita layani. Nah, satu catatan, satu persoalan begini Mbak Putri. Ini berbicara tahun-tahun yang lalu ya, 2023 tadi disampaikan Pak Farhan, memang betul puncak ekstrim dari kekeringan, bahkan kita diberi cobaan juga terkait dengan kebakaran yang luar biasa di TPA Jatibarang itu kan sampai 1 bulan. Nah, ini berbicara penyediaan air bersih. Pada prinsipnya kami ini selalu berusaha untuk one stop service ya, dalam arti one day service, 1 hari laporan, 1 hari kita layani. Yang jadi persoalan adalah keterbatasan armada tangki pengirimnya. Memang kami ya, katakan kami ya, misalnya anggaran ada di kami ya, atau dari rekan-rekan CSR, mereka kan tidak punya tangki sendiri nih, kita pasti akan koordinasikan ke PDAM, jadi kita beli memang, ke PDAM beli. Pak Farhan melayani katakan 1 hari hanya bisa 2-3 tangki. Walaupun permintaan dalam 1 hari ini kadang-kadang lebih 10 permintaan. Ini fakta yang terjadi. Dan disampaikan oleh Pak Farhan tadi betul. Prioritas dari PDAM memang adalah dari pelanggan sendiri yang kebetulan mungkin ya jaringannya mati. Nah, yang non PDAM ini mereka kan kadang-kadang tidak mau tahu. Intinya Pak ini kok agak lama, kok bisa sampai 2-3 hari padahal kami ini sudah butuh air bersih. Ini sebetulnya bukan untuk mandi tetapi untuk mereka masak, kebutuhan dapur. Ini yang terjadi seperti itu. Akhirnya kami berusaha mencari penyedia jasa dari air bersih tapi pagunya ini melebihi dari APBD. Nah, mungkin kami di PDAM bisa 200.000 ini Pak Apip, tapi di penyedia air bersih yang lain apalagi karena situasi pasar yang demand-nya tinggi bisa sampai 300-350.000. Nah, ini yang kami harus pandai-pandai menyampaikan ke masyarakat. Jadi intinya sebetulnya bukan keterbatasan anggaran atau air bersih atau air baku, tapi dari armada sendiri ini yang ke depan tidak tahu caranya nanti mungkin bisa menjadi evaluasi penambahan dan lain sebagainya. Itu Pak. Siap, ini langsung ke Pak Afif nih. Kalau tadi apa yang disampaikan Pak Endro ini cukup menarik nih Pak. Tantangan dari tahun ke tahun ternyata ada beberapa hal atau kendala mungkin ya, sedikit hambatan yang ini butuh ditanggapi begitu. Pak Afif bagaimana? Apa yang di sini? Pertama
terkait dengan pelayanan, saya menilai ya dari BPBD sudah cukup baik ya, sangat tanggap ya terhadap kejadian-kejadian peristiwa ya, termasuk masalah kekeringan ini. Karena saya melihat di lapangan ya, banyak masyarakat yang waktu itu di daerah Gedawang, di daerah Jabungan tadi yang disebutkan oleh Pak Hendro. Begitu saya lapor ke Pak Hendro ya, pada saat itu BPBD ketuanya adalah Pak Rudi. Cukup diberi tanggapan yang luar biasa itu. Artinya direspon. Itu. Cuma lagi-lagi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Hendro, kendalanya adalah armada itu. Jadi armada yang jumlahnya terbatas sementara harus melayani di seluruh daerah, sehingga semestinya yang sehari begitu ada lapor ditanggapi ya, one top service-nya tadi udah dikedepankan, dilakukan ya, tapi kenyataannya seperti itu. Nah oleh karena itu ya kami sebenarnya sudah mendapatkan laporan ya dari BPBD khususnya terkait dengan masalah anggaran. Anggaran di BPBD itu sangat terbatas ya. Nah ini kaitannya dengan mobil juga pernah ya mengajukan, tapi ya lagi-lagi karena distribusi anggaran itu kan yang membutuhkan anggaran tidak hanya BPBD tapi di OPD-OPD yang lainnya. Kita lanjutkan ke Pak Farhan. Pak Farhan, kita ketahui bahwa bagaimana bentuk support PDAM yang luar biasa, apalagi khususnya di musim kemarau ini atau untuk mengantisipasi bencana-bencana yang diakibatkan musim ini begitu. Tapi tentu masih banyak orang yang belum paham gitu peran dan juga bagaimana sih sebenarnya keterlibatan gitu PDAM dalam turut serta mengantisipasi bencana yang terjadi, dan juga mungkin ada hal-hal yang ternyata ini PDAM ya, tugasnya PDAM ya begitu. Silahkan. Ini bukan hanya kepada, mungkin banyak masyarakat yang tahu ini cuma ke pelanggannya aja gitu. Tapi ternyata tidak. Tadi disampaikan Pak Farhan bahwa juga ada keterlibatan selain kepada pelanggan begitu. Silahkan. Ya, baik. Jadi kami sebagai BUMD pemerintah Kota Semarang tentu juga turut serta mempunyai andil ya atau kontribusi dalam mengatasi akibat dari bencana. Seperti misalnya bencana kekeringan atau kekurangan air ya. Dan kami sudah intens melakukan itu ya, baik bekerja sama dengan BPBD maupun kami secara langsung. Jadi melalui program kami ya, dari hasil evaluasi memang kami sudah ya memprogramkan untuk bisa berpartisipasi untuk mengatasi bencana khususnya kekeringan. Ya bahkan bukan hanya kekeringan, kalau ada kebakaran misalnya kemudian perlu support air bersih ya kami juga ikut menyupport karena itu sifatnya bencana, emergensi ya. Suatu hal yang tidak diduga dan tidak direncanakan, karena ini bencana ya, maka mau nggak mau kami juga harus turut serta melakukan penanganan itu. Supporting yang kami lakukan ya untuk dropping air bersih ya, dari armada yang kita punya ya kita kerahkan ya. Kita kerahkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau karena kami selain melayani air berbasis perpipaan, kami juga melayani air yang curah melalui tangki gitu ya. Sehingga hampir setiap hari kami juga melakukan dropping ke pelanggan-pelanggan kami yang butuh air curah gitu. Jadi tidak melulu air melalui perpipaan, sehingga tadi seperti di awal disampaikan Pak Hendro, kami juga berbagi armada gitu. Meskipun saat ini kami baru mempunyai 9 armada ya untuk tangki air bersihnya. Tapi sejauh ini kami masih bisa melayani pelanggan dan juga masih bisa membantu pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi bencana kekeringan. Baik, terima kasih Pak Farhan. Menarik juga ya, bahwa memang banyak sekali kontribusi yang dilakukan yang mungkin masyarakat ada yang beberapa paham, ada beberapa juga yang belum paham begitu. Dari semua hal yang dilakukan, apa yang menjadi hambatan sejauh ini untuk memaksimalkan kinerja PDAM?
Pak Farhan? Ya tentu khususnya di musim kemarau ini ya Mbak ya. Jadi kalau di musim kemarau ini pasti tantangannya memang berada pada masyarakat non pelanggan ya. Masyarakat non pelanggan yang masih menggunakan air bawah tanah atau artetis. Kalau di musim penghujan mereka merasa aman ya. Tidak ada masalah dengan kekurangan air ya. Tapi kalau sudah memasuki masa kemarau mereka akan kesulitan air. Nah, tantangan kita ya bagi masyarakat non pelanggan yang sudah bisa dilayani oleh PDAM itu kalau kemudian kita menggelar program untuk sambung baru dengan berbagai trik pemasaran itu kurang direspon gitu oleh masyarakat gitu. Nah, tapi giliran nanti pada saat kemarau mereka sangat kekurangan air gitu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi dalam tanda kutip menjadi PR kami gitu. Kalau yang pelanggan sih kami tidak terlalu risau ya, karena memang alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk air baku yang melalui air permukaan masih aman dan support dari pemerintah Kota Semarang melalui penyertaan modal itu juga berjalan dengan baik sehingga kami bisa melakukan rehab di berbagai tempat, bisa menambah kapasitas produksi dan tentu ini juga sangat berpengaruh untuk kinerja pelayanan kami untuk air bersih. Baik, menarik. Pak Endro, itu tadi mungkin dikemukakan bagaimana sih kontribusi yang dilakukan PDAM dan juga mungkin bisa diceritakan juga Pak Endro sinergi antar lembaga dan khususnya dengan BPPD dan juga lembaga-lembaga yang lain, atau mungkin ada hal lain nggak sih yang masyarakat ini belum tahu ternyata ini juga tugasnya BPPD gitu. Mungkin kalau orang masyarakat nih awamnya ini tahu kalau oke, kita butuh air bersih gitu. Atau kita butuh, padahal ada hal-hal yang lain seperti mungkin tadi kebakaran mungkin atau mungkin bencana-bencana lain yang disertai oleh musim kemarau ini begitu. Silakan Pak Endro. Ya baik Mbak Putri. Jadi kalau perjalanan kami sampai dengan sekarang hari ini pun kami dengan PDAM ini bisa menilai ya. Dari sisi koordinasi, kemudian responsibilitas PDAM ini sangat bagus, Pak. Kita tidak pernah dibatasi dengan sebuah birokrasi. Kami cukup telepon. Ini yang dilakukan kawan-kawan koordinator maupun jajarannya Pak Farkan selalu siap. Nah, kadang-kadang kita juga harus bisa memahami manakala dari pihak PDAM menyampaikan, Pak ini kami masih armada ini ke para pelanggan dulu, nanti mungkin Bapak sore. Nah ini hanya terbersit sedikit keinginan kami Pak Dewan, kebetulan kami dengan Pak Habib. Beberapa BPBD di kabupaten lain ini punya loh mobil tangki. Punya, seperti Gerobokan punya, Solo punya. Kota Semarang malah belum punya. Saya sebetulnya kepingin juga Pak, paling tidak kita punya 2 lah, ini bisa membantu support dari PDAM. Kita tidak selalu menunggu, kami cukup mengambil air bersihnya dari PDAM, armada kita yang jalan dulu. Ini yang kita memang belum punya Pak Habib. Nah walaupun ada keinginan untuk mengusulkan, tapi kami juga harus tahu diri lah. Istilahnya dengan keterbatasan yang ada, ya sudah kami jalankan. Ini yang dengan PDAM. Kemudian dengan dari pihak lain, pihak ketiga, jadi sesuai dengan Undang-Undang 24 2007 yang namanya kebencanaan ini diselenggarakan oleh 3 pilar sebetulnya. 1 pemerintah, yang kedua ini badan usaha, dan yang ketiga masyarakat. Itulah namanya pentahelik. Ada Pertamina, ada Indonesia Power, ada banyak sekali yang mereka ini berbicara tidak akan pernah intinya kita kesulitan. Kembali ke persoalan, tidak semua institusi tadi, badan usaha tadi itu punya mobil tangki, kembali lagi juga ke kita lagi. Ya tidak apa-apa, ini kita pelan-pelan, tapi itu bagian dari persoalan kecil yang menurut saya yang nanti ke depan mudah-mudahan bisa kita evaluasi, kita bisa tingkatkan, minimal ada pengadaan mobil tangki misalnya. PDAM sendiri yang segede ini dalam arti yang memang produksinya ini adalah khusus air, itu aja beliau punya hanya 9 tangki.
Sekota Semarang loh Mbak. Iya, 9 tangki doang. Kota Semarang kita tahu luasannya ya dari 16 kecamatan, 360.000 meter persegi. Idealnya berapa tangki Pak kalau? Saya berbicara bukan ideal dulu. Saya Oke. melihat fakta perjalanan, kita sebetulnya bisa lah semakin mempercepat siklus pelayanan, manakala armada ini yang mencukupi. Ya paling tidak kita juga siap lah kalau harus mengelola tangki juga, mobil tangki air bersih ya maksudnya, 2 tangki ya paling tidak menambah inilah dukungan PDAM. Dan koordinasi, kerjasama, kolaborasi dengan seluruh stakeholder sampai dengan saat ini relatif baik, termasuk dukungan dari beliau Pak Dewan ini. Luar biasa, ini penting sekali nih dukungan beliau ya. Saat ini yang mewakili dalam dialog kali ini nih Pak Afif, apa yang disampaikan Pak Indro ini meskipun dari tahun ke tahun dirasa ini cukup bagian kecil tapi cukup krusial ternyata ya untuk supporting juga lembaga lain begitu. Tanggapan Pak Afif bagaimana? Silakan. Ya, terkait dengan bencana ini kan sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Hendro, ada undang-undang ya. Kemudian sebagai dewan itu sebenarnya kan juga harus melaksanakan 3 fungsi itu kan. Yang pertama adalah pembentukan perda, kemudian undang-undang tadi diturunkan berarti ditindaklanjuti oleh perda, pembentukan perda nomor 13 kemudian tahun 2020 Pak Hendro ya. Ini harapannya kan dengan perda ini peraturan daerah tentang bencana, penanggulangan bencana ini kan, segala bencana yang apa namanya yang terjadi di Kota Semarang ini harapannya kan bisa tertangani dengan baik gitu. Tapi kan ternyata yang namanya kendala itu pasti ada. Salah satu kendalanya tadi adalah kurangnya mobil ya. Nah, armada ini. Nah, sebenarnya terkait dengan armada ini tadi sudah saya sampaikan dan kita kan punya fungsi yang namanya anggaran. Fungsi anggaran ini artinya kita membahas anggaran terhadap program-program yang sudah dibuat oleh masing-masing OPD, termasuk apa yang dikeluhkan, yang diaturkan Pak Hendro tadi terkait kekurangan-kekurangan itu kan sebenarnya sudah maju di Dewan ya. Di BPBD nih kekurangannya adalah ini, misalnya armada yang lain atau alat-alat yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan itu kendala-kendala sudah disampaikan ketika pembahasan dengan Komisi D, terus kemudian juga ketika melakukan sinkronisasi dari komisi-komisi di bawah ke Banggar ya, itu juga sudah tersampaikan juga. Tapi ya kami selalu ya berusaha bagaimana ya itu bisa terpenuhi apa yang diinginkan oleh terutama BPBD ini. Jadi kami ini sebenarnya sudah mendengar, kami sudah melihat ya tentang kekurangan-kekurangan kebutuhan yang harus dipenuhi ya di OPD yang dimaksud di sini BPBD ini. Terus satu lagi fungsi pengawasan ya. Memang ini tugas kami ya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang disusun oleh terutama BPBD. Kemudian pelaksanaan program yang ada keterkaitan dengan PDAM. PDAM juga setiap tahun atau 2 tahun sekali ya itu kan ada yang namanya penyertaan modal dan itu tidak sedikit. Tadi dengan penyertaan modal PDAM juga merasa bahagia, merasa terbantu dan dengan modal yang diberikan oleh pemerintah kota itu diharapkan juga modal ini juga harus memberikan keuntungan. Jadi pengawasan yang kami lakukan ini tidak bisa dilakukan dengan sendirian Dewan tetapi juga bersama masyarakat ya. Tapi ketika ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ya, misalnya kekurangan yang ada pada BPBD terkait dengan pelayanan misalnya. Tadi juga sebagai Dewan juga tidak kemudian menerima mentah ya informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Tapi kita juga harus cross check. Kalau memang kaitannya dengan pelayanan, kok pelayanan lambat ya terkait dengan memasok air tadi, mensuplai air dan ini juga kami tidak kemudian terima berita mentah-mentahan tetapi kami juga harus cross check. Apa sih yang menjadi kendala? Ternyata salah satu kendalanya tadi masalah armada. Nah, kami sekali lagi tegaskan ya sebenarnya
BPBD ini yang bermitra dengan kami, Komisi D ini sudah melakukan pelayanan yang cukup baik. Termasuk PDAM ini juga luar biasa itu, saya kira gitu. Terima kasih. Oke, baik. Pak Afif, melanjutkan bentuk lain dukungan yang dilakukan untuk bukan hanya BPBD tapi juga PDAM terkait musim kemarau ini. Kalau tadi dilihat bahwa Pak Indro menyampaikan ini penting banget gitu, perlu sekali adanya armada khusus, apalagi khususnya di Kota Semarang belum ada. Sekaligus juga untuk mensupport keadaan gitu. Adakah bentuk-bentuk dukungan lain ataupun mungkin program yang khusus disentralisasikan khusus untuk musim kemarau ini begitu, Pak Afif? Ya, tentu kami terus ya mensupport, dan kalau memang ini sesuatu yang memang harus ya diadakan ya, kami juga harus memberanikan diri langsung menyampaikan kepada wali kota itu, wali kota. Jadi pemegang kekuasaannya adalah di wali kota, walaupun waktu itu di TAPD-nya mendelet atau mencoret, tapi kalau kita komunikasinya lebih tinggi ya, kan yang membahas di Banggar itu kan bukan langsung wali kota, tetapi TAPD, tim anggaran kota yang dikomandani oleh Sekda itu. Nah ini insya Allah kami sampaikan nanti Pak Indro terkait dengan kebutuhan di tempat lain, di daerah lain ada kok, di Kota Semarang nggak ada. Padahal pelayanan ini kan dituntut untuk prima, untuk pelayanan yang... Apalagi dilihat bagaimana pelayanan sudah maksimal begitu Pak, tapi ternyata masih ada kendala atau hambatan di sini agar lebih bisa memaksimalkan kinerja begitu. Saya kira Siap. Baik ke Pak Endro ke Bali nih, sebenarnya tantangan yang dihadapi di musim kemarau ini bukan hanya ketersediaan air bersih. Betul ya Pak Endro ya, kita menyepakati itu begitu. Sebenarnya apa saja Bapak untuk mengantisipasi musim kemarau ini, dan juga ini mungkin sebagai tadi ya upaya-upaya yang bisa dilakukan sejak dini, langkah-langkah preventif agar bisa dilakukan dari diri sendiri begitu. Jadi sebenarnya ini kinerjanya semua pihak, karena masyarakat juga harus turun serta gitu sebagai bentuk upaya yang dilakukan gitu, langkah-langkah pencegahan begitu. Silakan Pak Endro. Iya, saya hanya melakukan sebuah pendekatan dari edukasi kepada masyarakat. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa eksplorasi air atau kita sering dengar dengan ABT, air bawah tanah, ini relatif kurang terkendali. Artinya pengawasan, ya, saya berbicara pengawasan walaupun itu fungsi kami, fungsi Pak Afif juga, ini nampaknya harus ditingkatkan. Karena ada sebuah perda kalau tidak salah, karena saya pernah jadi Kasatpol PP juga, ada namanya perda air bawah tanah. Nah ini juga berpengaruh Mbak sebetulnya, berpengaruh sekali. Dalam satu cakupan wilayah misalnya berlebihan ABT pengambilan air bawah tanah, apalagi sampai dipergunakan untuk kepentingan profit misalnya atau untuk kepentingan ini, itu juga akan berpengaruh imbasnya pada resapan air atau sumber air yang lain. Ini berbicara kekeringan, jadi kekeringan selama ini asumsi kita kan bagaimana di suatu wilayah pada saat ada kekeringan pemerintah hadir memberi bantuan air bersih, itu kan hanya sifatnya parsial. Kita harus mulai berpikir secara general, ya. Ini Kota Semarang. Ini kalau pendekatan saya juga ya, pemahaman, jadi pengawasan terkait dengan air bawah tanah, eksplorasinya ini juga harus betul-betul mulai diperketat gitu. Dan dalam bentuk kemungkinan mengantisipasi bencana lain Pak Endro, kemungkinan kan tidak hanya membutuhkan krisis air bersih begitu ya, tetapi juga ada yang lain begitu. Biasanya ya di saat musim kemarau ya, kemarau yang cukup panjang, kekeringan, ini pasti ada kejadian 65. 65 itu adalah bahasa kebakaran. Ini yang harus diwaspadai. Apakah kebakaran dari rumah tangga, industri ya, bahkan pengalaman tahun yang kemarin TPA Jatibarang itu saat kekeringan. Ini juga pasti akan merepotkan semua. Yang kedua, ini potensi yang harus kita waspadai juga biasanya. Saat kekeringan, hujan mulai transisi mau berhenti, ini terjadi pusaran angin yang kencang. Kami beberapa waktu yang lalu
melakukan asesmen ada 13 rumah di Gayam Sari yang atapnya gentengnya porak-poranda Mbak, angin puting beliung. Ya, jadi bencana yang lain di saat kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, kemudian angin puting beliung. Belum lagi persoalan nanti mulai masuki musim hujan, waspada kembali dengan yang namanya tanah longsor. Saya tidak melihat sebuah banjirnya. Dan itu tidak terjadi secara tiba-tiba ya, Iya. karena ada rentetan Betul, tadi sebelumnya. betul, Ya, betul. kita akan kembali bahas dan juga ngobrol bersama Pak Farhan, Pak Hendro dan juga Pak Afif setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kembali kita membahas bagaimana langkah-langkah atau upaya penanggulangan yang bisa dilakukan sejak dini. Upaya preventif untuk menghindari kekeringan ataupun bencana-bencana yang disertai karena musim kemarau ini. Pak Afif, ada strategi-strategi khusus atau mungkin program khusus yang dijalankan di jelang atau mungkin untuk mengantisipasi musim kemarau dengan bencana yang akan turut menyertai? Silakan. Ya. Program yang harus dibuat itu yang pertama adalah membuat mapping kembali dan jadi pemerintah kota itu membuat mapping dalam arti ya data sebelumnya kan sudah masuk, pernah ada dan data-data yang terjadi kekeringan di misalnya Banyumanik, kemudian Gunung Pati dan kemudian tadi di daerah-daerah yang lainnya itu perlu ya dievaluasi, dilihat kembali Tuan. Kemudian yang kedua tentu pemerintah kota harus bersiap siaga untuk melakukan pendampingan Tuan. Ini penting sekali baik dari BPBD maupun dari PDAM yang sudah pernah memberikan bantuan ini. Yang ketiga tentu kita itu kan semuanya itu kan ini kan bencana bukan tugas pemerintah kota, tapi bukan pemerintah kota saja, tetapi tugas kita semuanya itu kan. Oleh karena itu kita sebagai warga masyarakat Kota Semarang ini harus waspada terhadap bencana kekeringan ini yang mengakibatkan banyak hal yang tidak kita sukai dan tentu akan merugikan kita semuanya itu. Dan yang terakhir dan kita ini adalah sebagai pelayan ya, terutama Badan Penanggulangan Bencana ini ya BPBD ini juga harus menyiapkan diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan kita berdoa mudah-mudahan bencana kekeringan ini tidak sampai ya membahayakan terhadap masyarakat Kota Semarang, kita dalam kondisi aman. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Siap, terima kasih Pak Afif. Pak Farhan, dari PDAM sendiri adakah program khusus yang dijalankan untuk mengantisipasi bencana-bencana yang kemungkinan terjadi di musim kemarau tahun ini? Mungkin juga bisa menengok atau melihat di tahun-tahun sebelumnya. Adakah program yang konsisten dilanjutkan atau adakah program baru yang khusus dilakukan di tahun ini? Ya kalau program jangka pendek ya atau di tahun berjalan tentu kita menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal ya. Di samping itu kita juga mencoba melakukan berbagai inovasi untuk mengantisipasi adanya bencana kekeringan ini. Seperti misalnya secara teknis kita memasang alat-alat tertentu untuk memantau debit ya, untuk memantau debit yang ada di sumber-sumber kita, terutama yang bersumber dari mata air atau dari sumur dalam gitu. Itu yang perlu mendapatkan perhatian secara intens ya. Terus kemudian yang sumber produksi yang berasal dari air permukaan tentu kita juga melakukan koordinasi secara terus-menerus, secara intens. Bahkan kita di musim kemarau kita membentuk tim khusus ya. Tim khusus untuk memantau
perjalanan air. Jadi air perlu dipantau juga perjalanannya, Pak, supaya Menarik juga ya Pak ya. ya supaya dipastikan sampai ke tempat pengelolaan kita itu aman ya, debitnya tercukupi gitu. Khususnya yang untuk pengelolaan yang ada di wilayah Kudu untuk pelayanan Semarang Timur dan sekitarnya. Karena sumber airnya itu dari waduk di Kedung Ombo. Dan itu perjalanan air itu 48 jam. Nah, 48 jam melewati perkampungan, persawahan dan lain sebagainya. Tentu di sana juga banyak butuh air. Dan ini juga berbagi dengan kabupaten kota yang lain. Ada Demak, ada Grobogan. Sehingga memang ini betul-betul harus dikawal. Nah, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, kalau ini tidak dikawal dengan intens, ini tantangan terberat kami ada di sini gitu, ada di wilayah ini gitu. Sehingga memang mau nggak mau ya kita harus membentuk tim patroli tiap malam gitu. Apa itu kekhawatiran terbesar dari tantangan yang dimaksud? Ya kekhawatirannya debitnya berkurang, airnya tidak sampai ke kolam penampungan atau kolam retensi kami. Sehingga kalau kolam retensi kami itu tidak ada airnya, kan kami juga tidak bisa berproduksi karena yang diolah nggak ada. Nah, kalau yang diolah nggak ada, kami tidak bisa mendistribusikan air. Kalau distribusi air nggak ada, pelanggan akan teriak karena keran-keran mereka juga tidak akan bisa mengalir. Sehingga ini yang perlu mendapatkan perhatian ya, secara intens. Pernah terjadi itu Pak Farhan? Pernah terjadi di mungkin 5 tahun atau 7 tahunan yang lalu ya, karena memang secara teknis dari pihak terkait juga sedang ada perbaikan saluran. Okay. Jadi bukan semata-mata dari internal kami, tapi kan memang karena ada perbaikan sehingga sempat mengalami kekurangan pasokan, tapi itu kemudian bisa teratasi. Dan buktinya itu terjadi sudah beberapa tahun silam ya, dan Ya. saat ini sudah konsisten, sudah tahu nih langkah-langkah apa yang harus Ya, dilakukan. itulah yang kemudian Patroli tadi betul ya Pak? juga menjadi pembelajaran ya, pembelajaran bagi kami dan tentu stakeholder yang sudah bermitra dengan kami. Betul. Pembelajaran yang menarik Pak Endro, bahwa dari yang sudah pernah terjadi begitu, program-program yang sudah dilakukan, tentu seperti yang Pak Farhan sampaikan itu menjadi pembelajaran yang baik begitu. Adakah program yang sudah dilakukan kemudian dilanjutkan lagi di tahun ini atau ada gebrakan baru, inovasi baru di tahun ini Pak Endro? Ya, jadi kami awali dari yang tadi Mbak Putri singgung, preventif kan gitu ya. Kami ini dalam 1 tahun anggaran ya, 2023-2024 itu ada yang namanya sosialisasi bintek kepada masyarakat. 2 kali saya bertemu Pak Habib, beliau kami undang yang namanya forum discussion group ya. Itu hadir adalah dari unsur yang namanya Destana, KSB, Keluarga Siaga Bencana, bahkan Kencana, Kecamatan Tangguh Bencana. Dari unsur masyarakat kita menyampaikan seluruh program-program strategi terkait dengan seluruh kebencanaan ya. Itu namanya manajemen bencana. Masyarakat sudah punya pemahaman yang sama, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada hal inovasi yang mungkin ini yang akan berkelanjutan dan dirasa menarik. Kalau tadi Pak Farhan PDM menyampaikan punya alat yang bisa memantau saat permukaan air turun kan. Kebalikan di BPBD Mbak, saya punya alat namanya EWS, Early Warning System. Itu akan bunyi pada saat air naik atau banjir. Kami alhamdulillah ada 30 titik EWS, Pak Afif, salah satunya ada di Rawasari, kemudian Kali Babon, Kali Silandak dan lain-lain yang berpotensi banjir. Nah ini dari sisi banjir. Ini yang tahun ini juga kami tambahkan lagi ada 4 titik ya sampai di Mangkang Mbak. Jadi saat debit air naik ini akan bunyi. Bunyi berupa sirine, masyarakat di sekitar itu akan mendengar karena keras ya. Itu alat namanya EWS. Jadi tidak manual lagi kalau zaman dulu. Ya. Pakai kentongan ya Pak ya? Ya. Kentongan itu repot kalau yang mukul kentongannya ketiduran. Nah Ya, ini betul enggak bunyi. sekali. Kalau alat ini kan otomatis dia akan sensitif. Dan perlu saya garis bawahi juga, kami berharap
bahwa sebetulnya persoalan kekeringan butuh air bersih ya. Tapi sesungguhnya air bersih ini dibutuhkan bukan hanya saat kekeringan. Kebanjiran ini juga butuh air bersih. Loh kok bisa Pak Kalak? Kami di Trimulyo beberapa bulan yang lalu saat di sana hampir 2 minggu air nggak surut. Ini kan banyak dapur-dapur rumah tangga yang lumpuh Mbak. Mereka butuh air bersih untuk masak, butuh ini. Ini yang kita dropping. Jadi bukan hanya pada saat kekeringan, saat ada banjir pun air bersih dibutuhkan. Jadi artinya secara preventif kita harus berhitung betul, kita harus anggarkan dengan cermat, jangan sampai kebutuhan ini nanti yang akan menjadi sebuah kekurangan untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu aja. Betul. Tadi menarik ya Pak ya, bahwa memang kegiatan yang dilakukan ini tentu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan memang bersinggungan langsung nih dengan masyarakat. Tadi yang disampaikan Pak Hendro bahwa ada edukasi-edukasi terkait begitu, ada informasi ini yang harus tersampaikan, himbauan-himbauan. Kalau tadi sudah ada yang otomatis sih nggak masalah ya, tetapi kan ada beberapa poin yang memang perlu dipahamkan nih masyarakat. Mungkin kalau tadi ada bencana banjir seperti kekurangan air bersih atau mungkin untuk menjelang musim kemarau ini juga kemungkinan-kemungkinan yang lain, seperti apa bentuk edukasi atau himbauan kepada masyarakat yang sejauh ini dilakukan BPPD? Ya, kami membekali masyarakat ini dengan satu teknik terkait dengan kebencanaan, yaitu yang namanya manajemen bencana. Ini yang harus minimal masyarakat paham. Manajemen bencana ini meliputi berbagai aspek langkah-langkah yang harus dilakukan, mulai dari sederhana sampai dengan besar. Bagaimana membuat dapur umum ya dalam situasi darurat, bagaimana mengevakuasi, bagaimana melakukan komunikasi di saat semua alat-alat lumpuh. Ini hal-hal yang sederhana, tetapi kami yakinlah suatu saat akan ada manfaat. Ya mudah-mudahan tidak terjadi bencana, tapi masyarakat kita udah tangguh dan tanggap terhadap yang namanya bencana. Pak Afif menambahkan bagaimana untuk memberikan edukasi dan juga himbauan kepada masyarakat khususnya terkait hal-hal sensitif atau kebencanaan atau untuk musim kemarau ini, meskipun secara ilmiah mereka sudah siap-siap ya Pak, tapi mungkin ada beberapa hal yang mereka belum paham nih, alurnya ini harus kemana, kayak ini kekurangan air bersih ini gimana ya ini caranya gitu. Silakan Pak Afif. Ya, dari Dewan biasanya kan ada serap aspirasi dan baik melalui reses dan tapi karena Dewan saat ini kan tinggal beberapa bulan ya. Nah, itu salah satu yang kami bacakan adalah melalui reses ya, jaring aspirasi. Kemudian di pimpinan ini juga ada program hearing ya. Hearing itu ya audiensi dengan masyarakat. Di sana kami bisa menyampaikan terkait dengan bagaimana ketika kita minta bantuan ya kepada BPBD terkait dengan adanya bencana itu apakah tanah longsor, apakah itu kebakaran ya atau banjir, ada kekeringan, kebutuhan air tadi. Nah, kami sampaikan mekanismenya bagaimana itu ya. Itu penting sekali dan melalui kelurahan nanti menyampaikan ke kecamatan, kalau ingin langsung jalan tol ya langsung ke BPBD. BPBD ini kan membuka layanan 24 jam itu. Kalau enggak salah Pak Hendro sendiri kan juga sudah pernah nyampaikan ya, kami ini masang nomor HP, telepon ya siapa masyarakat yang misalnya terkena bencana seperti itu. Nah itu salah satu yang perlu kami sampaikan kepada mereka dan bagaimana cara ya agar bencana itu tertangani oleh pemerintah kota yang tidak bisa ditangani oleh masyarakat itu sendiri dan jadi itu saya kira singkat. Siap. Baik, Pak Farhan, tentu ini yang sering sekali karena dengan apa yang dilakukan PDAM berupa jasa yang diberikan kepada masyarakat, pasti sering sekali dengar yang namanya komplain. Nah ini gimana ini Pak, memberikan himbauan, mengedukasi masyarakat dengan baik dan juga tentu ini bukan pekerjaan yang mudah begitu. Silakan Pak Farhan. Ya, tentu komplain ini menjadi menu sehari-hari ya untuk institusi yang melakukan pelayanan secara langsung ke masyarakat. Apalagi yang kita layani ini kan air bersih ya, jadi kebutuhan pokok masyarakat.
Nah, kami dalam menanggapi pelayanan komplain ini ya kita juga kami menyiapkan berbagai hal ya. Selain sistem juga kami siapkan sistem aduan, terus kemudian juga kita menyiapkan sumber daya manusianya, armadanya untuk melakukan penanganan terhadap komplain atau aduan, dan di samping itu kontrol juga harus dilakukan ya. Kontrol untuk mengetahui sejauh mana komplain ini bisa teratasi, sejauh mana komplain ini bisa terselesaikan. Nah, ini menjadi penting karena kami juga tidak ingin hanya memberikan iming-iming kepada masyarakat. Betul. Tapi kami ingin memastikan juga bahwa komplain masyarakat ini teratasi dengan baik. Ya, didengar dan diberikan solusi. Ya, tentu ini menjadi komitmen kami karena apapun kalau dalam istilah bisnisnya ini kan pelanggan kan raja. Apapun yang disampaikan oleh pelanggan ini sumber informasi yang sangat berharga bagi kami selaku penyedia jasa ya, jasa layanan air bersih. Siap. Nah, ini yang terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Sekarang kalau mau melakukan aduan sangat gampang ke PDAM ya. Kita sudah punya hotline ya untuk pengaduan 24 jam. Ini hotline-nya nanti disampaikan untuk himbauan masyarakat. Ya. Menyambung langsung nih Pak Farhan, sekaligus untuk closing statement, apa hal penting yang mungkin belum sempat tersampaikan kepada masyarakat dan perlu diinformasikan kepada masyarakat? Singkat saja, silakan. Ya, yang jelas kami mengajak ke masyarakat yang belum berlangganan PDAM untuk segera berlangganan. Berlangganan ke PDAM itu tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, tapi juga menyelamatkan lingkungan. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Endro bahwa ekstraksi air bawah tanah, pengambilan air bawah tanah yang berlebihan ini akan sangat berbahaya untuk masa depan lingkungan kita. Semarang Utara, Semarang bagian timur ini menjadi wilayah yang penurunan muka tanahnya setiap tahun itu sekitar 10 sampai 13 cm. Ini kajian ya, bukan hanya sekedar wacana, tapi hasil kajian dari beberapa institusi, salah satunya adalah dari Undip ya, setiap tahun mengalami penurunan muka tanah. Bahkan di wilayah tetangga kita sudah ada desa atau kampung yang hilang ya. Di Semarang Utara pun mungkin kalau kita mau teliti sudah ada kampung yang hilang. Nah, ini tentu kami juga peduli terhadap lingkungan, sehingga kami mengajak ke warga masyarakat Kota Semarang yang belum berlangganan PDAM, dan kami sudah siap melayani, di situ sudah ada jaringan, maka mari berlangganan dengan kami, bermitra dengan kami. Kami tentu sangat terbuka untuk melayani masyarakat Kota Semarang. Jadi mari kita wariskan hal yang baik ke masyarakat, ke anak cucu kita. Jadi jangan kita wariskan air mata ke masyarakat atau ke generasi berikutnya. Karena dengan ekstraksi air bawah tanah yang berlebihan tentu kita hanya akan mewariskan air mata. Karena wilayah yang sekarang didiami bisa jadi 10-20 tahun ke depan akan tenggelam. Kalau kita tidak waspada dari sekarang, tidak peduli dari sekarang. Kepedulian sangat penting sekali ya. Baik, silakan dilanjutkan Pak Endro, apa yang perlu disampaikan atau yang belum sempat tersampaikan kepada masyarakat? Ya baik, mumpung masih di momen terakhir, pada intinya di saat kita menghadapi bencana apapun, itu adalah satu, tidak boleh panik. Ya, tetap tenang ya, apakah kebakaran, banjir, tanah longsor, kekeringan. Kemudian silakan Bapak Ibu masyarakat Kota Semarang ini bisa menggunakan kanal-kanal aduan. Termasuk di dalamnya kami ini selalu menerima laporan misalnya kejadian kebakaran, kekurangan air bersih. Ini dengan WA group yang kami punya, apakah lewat WA group dengan seluruh lurah, camat. Kemudian termasuk dari rekan-rekan mitra kita ada Bankom, ada Senkom, ini semuanya pasti kita perhatikan. Jadi silahkan pergunakan, bisa melalui Pak RT, Pak RW itu nanti pasti akan sampai ke Pak Lurah, dan Pak Lurah pasti akan menginformasikan kepada kami atau kepada UPD terkait yang disampaikan Pak Habib tadi betul. Jadi
semuanya bisa bergerak, bisa bersama-sama, kita gotong royong bareng-bareng untuk mewujudkan Kota Semarang yang aman dari bencana. Itu aja. Silakan terakhir Pak Afif. Ya, dalam musim kemarau ini kepada masyarakat ya, yang pertama harus menjaga dan mewaspadai antisipasi ya, terhadap kekeringan yang akan terjadi, dan kemudian pesan-pesan dari Pak Farhan, kemudian Pak Hindro tadi memberikan tawaran-tawaran itu diterima saja, dan kami sebagai wakil rakyat terus berusaha untuk menyerap, menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan kami terus berjuang bersama masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya ini dalam kondisi aman, saya kira itu. Amin, amin. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Afif, Pak Endro dan juga Pak Farhan. Selamat bertugas menjalankan amanah, dan semoga dengan adanya upaya dan juga antisipasi semua yang kita inginkan, semua yang sudah diprogramkan bisa berjalan dengan lancar. Baik pemirsa, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Grand Edge Hotel Semarang yang telah turut berpartisipasi memberikan tempat dan suasana yang nyaman dalam dialog kali ini. Pemirsa, kita semua meyakini bahwa bencana itu bukan hanya pesan alam, tetapi juga seringkali terkait dengan perilaku manusia. Karena bencana tidak datang secara tiba-tiba, perubahan perilaku manusia menjadi kunci utama penyebab, dan begitu pula sebaliknya. Agar terhindar atau menghentikan bencana, kita perlu bersama-sama. Lalu apa jawabnya? Tak hanya bersinergi, tak hanya komunikasi, tapi mari panjatkan doa bersama dengan kerendahan hati. Jadikan musim yang indah di masa kini dan nanti. Jaga bumi ini tanpa tapi. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.